semuanya. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Pastinya nanti akan ada ibadah yang sangat seru. Nah, untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi tiba, aku mau mengajak teman-teman semua memberikan karyanya yang terbaik. Nah, dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Apa yang teman-teman bisa buat? Teman-teman boleh menyanyi, menari, menceritakan kisah Yesus disalibkan, membuat makanan, membaca ayat Alkitab tentang Paskah, memainkan alat musik, menulis doa untuk berterima kasih kepada Yesus, membuat puisi juga boleh, ataupun membuat hiasan, dan masih banyak lagi. Teman-teman rekam videonya dengan durasi 1 menit ya, lalu landscape saja. Nah, kalau sudah direkam, nanti kirimkan ke nomor ini. Tolong kirimkan ke sini paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Selamat mempersiapkan dan selamat berkarya. Ditunggu ya videonya. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu memiliki putra atau putri ataupun cucu usia balita sampai kelas 8, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai 3 SD lewat Zoom Meeting. Dilanjut, pukul 9:15 untuk kelas 4 sampai 6 SD masih lewat Zoom Meeting. Kemudian pada pukul 10 pagi kebaktian tunas remaja diadakan lewat Google Meet. Link Zoom Meeting dan Google Meet dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari, ajak putra-putri atau cucu Bapak Ibu untuk dapat hadir di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID
atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah kedua, kita diajak untuk berani percaya. Sikap inilah yang diperkenalkan kepada kita melalui Abraham, pemazmur dan Rasul Paulus. Mereka memiliki ketetapan hati dan keyakinan kepada Tuhan, kemantapan hati untuk menghadapi apapun. Tidak takut, tidak gentar, dan tidak kecut hati di tengah situasi apapun. Dan biarlah kita tetap berani percaya pada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. 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 Ya Tuhan, janganlah Engkau jauh, kekuatanku segeralah menolongku. Lepaskanlah aku dari pedang, dari anjing yang menjangkau nyawaku. Selamatkan aku dari singa, juga dari Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu yang muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Nazarku kan ku bayar semua,
mahal yang besar, ujung bumi menghinaannya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Umat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Berani percaya kepada janji Allah seperti Abraham tidak mudah. Apalagi di saat segala sesuatu seperti tidak memungkinkan terjadi. Melalui kitab Roma 4 ayat 13-25, kita diingatkan untuk berani percaya seperti Abraham yang mempercayai janji Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham dalam Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus.
Dalam gelap menanti terang, dalam dikau menanti harap. Jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Dalam perang menanti damai, putus asa menanti harap. Sabda-Mu lah kekuatan kami, beritakan firman-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali lebih mengandalkan diri kami sendiri dan kurang percaya akan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Kami mau belajar percaya seperti Abraham. Janganlah kegelapan menguasai hati kami. Biarlah hati kami menyambut cahaya kasih-Mu. Biarlah sabda-Mu selalu kami percaya dan akui. Amin. Markus 8 ayat 34 dan ayat 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga. Mari umat Tuhan, kita berdoa, menyambut firman Tuhan. Ya Allah, kami membuka ruang hati kami. Kami menyiapkan diri menyambut firman Allah. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimak dan menindaklanjuti di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Allah percayakan. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk datang kepada Allah. Di dalam Kristus kami menyediakan diri berproses untuk mengikuti berbagai perjalanan, mempercayakan hidup kami kepada Allah. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama memperhatikan dan menyimak pada teks Alkitab kita berdasarkan Roma pasal yang keempat. Surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan 25 yang mengungkapkan demikian kepada kita.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak juga ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di tengah-tengah kehidupannya. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Umat yang dikasihi Kristus, akhir-akhir ini kita melakukan proses transaksi jual beli secara online. Sebenarnya bukan karena masalah pandemi saja, tetapi sebelumnya pun itu sudah berlangsung. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda bisa begitu percaya bahwa uang yang Anda kirim untuk belanja sudah pasti jadi barang? Padahal Anda belum berjumpa dengan penjualnya. Padahal Anda tidak tahu siapa yang berjualan itu. Tentu ada kriteria pada pasar-pasar online ini untuk menentukan bahwa kita punya kepercayaan kepada mereka. Persoalannya adalah apa yang membuat kita begitu yakin. Ada alternatif yang dipercayakan dan diberikan oleh pihak penjual, yaitu COD,
cash on delivery. Sehingga kita baru bisa membayarnya pada saat barang datang. Itu adalah salah satu cara pengamanan dari proses belanja. Tapi apa juga yang membuat orang penjual begitu yakin bahwa kita akan membayarnya? Jangan-jangan itu juga adalah sebuah upaya mengelabui yang kemudian pembelinya mengatakan, saya tidak tahu. Kriterianya adalah kita memiliki trust. Kita percaya sehingga proses transaksi ini bisa berlangsung. Kita mendapat barang, si penjual mendapat uang dan melalui proses transfer maupun COD. Masalahnya bagaimana jika di tengah-tengah situasi seperti itu ada sesuatu yang dikatakan bahwa kepercayaan itu sungguh-sungguh membutuhkan hati, membutuhkan keberanian, membutuhkan komitmen. Bahkan kepercayaan itu pada beberapa sisi membutuhkan bukti. Inilah yang dihadapi dan dijalani oleh Abraham. Bagaimana tidak? Kitab Kejadian pada pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan 17 bahkan 15, 16 menggambarkan bahwa situasi istrinya Sarah pada waktu itu sudah dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk mempunyai anak. Sementara itu Abraham punya harapan besar sebab ia menerima janji yang juga besar dari Allah. Engkau akan memiliki keturunan. Dan keturunanmu itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ini suatu hal yang tidak mudah di zaman Abraham. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, kisah Abraham itu mengalami pengujian yang tidak sederhana. Ketika ia memiliki anak yang satu-satunya itu. Allah memintanya supaya anak itu dipersembahkan. Ini sebuah persoalan teologis, sekaligus persoalan psikologis, dan persoalan yang sangat luar biasa. Saya katakan teologis kenapa? Karena yang meminta adalah Allah. Tapi persoalan psikologis adalah karena pergulatan personal pada diri Abraham. Saya ingin menggambarkan sedikit bahwa di zaman Abraham pada masa itu dikenal juga pada agama Kanaan tentang orang-orang yang biasa mempersembahkan anaknya kepada Molok. Mereka bisa membawa anaknya lalu kemudian mengorbankannya di atas puncak gunung. Dan setelah itu anaknya tidak kembali. Dan seluruh masyarakat tahu bahwa ini sesuatu hal yang biasa. Tetapi situasi Abraham berubah. Situasi Abraham berganti. Itu menjadi sebuah titik balik dari Allah. Untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa. Karena kemudian Allah menggantikan posisi anaknya ini. Ishak ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kepercayaan Abraham dan keberanian Abraham serta kesetiaan Allah pada janjinya memberi ruang yang sangat luar biasa. Abraham mempercayakan penuh hidupnya kepada Allah. Untuk menjadi percaya sepenuhnya dibutuhkan keberanian. Anda saja dan saya ketika melakukan transaksi online dibutuhkan keberanian untuk percaya. Apakah benar kepada Allah juga dibutuhkan keberanian? Jawabannya ya. Karena kadang-kadang yang Allah percayakan kepada kita itu adalah sesuatu yang misteri. Yang di depan sana besok belum tentu kita tahu, besok belum tentu kita lihat, besok juga belum tentu kita masih bernafas. Dan di tengah-tengah gejolak pergulatan seperti itu, keberanian Abraham untuk menyerahkan kepercayaan kepada Allah menjadi sebuah teladan, sebuah contoh penting bagi Anda dan saya, bagi kita untuk juga memiliki kepercayaan yang sama.
Itu sebabnya di tengah-tengah pergulatan kita, Abraham diperhitungkan sebagai sosok orang yang memiliki ketangguhan iman, sekaligus ketangguhan iman menghadapi berbagai pengujian penting. Kepercayaan itu sewaktu-waktu perlu diuji, saudara-saudara. Tujuan pengujian adalah supaya kita menemukan kualitas terbaik, supaya kita berjumpa dengan kualitas terbaik, supaya kita menemukan nilai dari kualitas itu. Sebab syarat sesuatu yang berkualitas adalah pengujian. Tanpa pengujian, sulit bagi kita untuk mengukur kualitasnya. Dan karena itu kepercayaan kita pun membutuhkan pengujian. Kalau tadi dikatakan bahwa butuh keberanian, karena di dalamnya kita berjumpa dengan sebuah misteri. Tetapi ketika kita memiliki penyerahan yang total, penyerahan yang kuat, maka kualitas itu justru terjadi pada diri kita. Kita memiliki kualitas untuk menyatakan keyakinan kita kepada Allah. Di dalamnya ada beberapa kebutuhan. Kebutuhan kualitas dalam kepercayaan dan keberanian percaya adalah melepaskan keraguan. Dan saya mau gambarkan untuk kita, situasi ini melepaskan keraguan itu sulitnya minta ampun. Tetapi ketika kita memiliki kualitas dan keberanian untuk percaya, maka kita pun memiliki penyerahan yang utuh, yang total kepada Allah. Di sini nilai kualitas kepercayaan kita teruji. Apakah dengan demikian tidak ada risiko, saudara-saudara? Ada. Risikonya adalah ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa benturan-benturan pencobaan itu, benturan-benturan pergumulan itu, bahkan kemungkinan kegagalan hidup menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kita. Izinkan saya sharing sejenak. Ketika saya bersama dengan istri dan keponakan mengalami sebuah situasi karena kami bertiga terpapar COVID positif. Bahkan kondisi pneumonia saya lumayan serius. Jadi kalau sampai saat ini bisa melayani Anda, sebenarnya saya sedang berada dalam posisi tidak bisa mencium bau dan tidak bisa mencium wangi sampai saat ini setelah masuk pada bulan yang ketiga. Tapi pada waktu itu yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana pergulatan istri saya ketika dia tidak bisa bernafas, saudara. Dipasangi oksigen, menanti ruang HCU juga tidak berhasil karena HCU-nya penuh. Dan itu titik terendah dalam sisi keraguan saya. Kelihatannya tenang pada waktu itu. Kenapa? Karena saya harus memberikan ketenangan. Saya mendampingi istri saya juga. Harus tenang setenang mungkin. Sebab kalau saya gelisah, saudara, istri saya akan punya kesulitan juga untuk mengatasi hidupnya, nafasnya, dan pergulatannya. Di tengah-tengah keraguan dan jeritan itu, salah satu ungkapan doa saya adalah, Tuhan, aku percaya Engkau memberi yang terbaik, apapun juga. Dan apakah pada waktu itu dalam ketenangan saya, kemudian saya tidak gelisah? Gelisah, saudara. Saya harus tidur 2 jam terbangun, tidur lagi 2 jam terbangun. Karena pada waktu itu di Wisma Atlet kamar kami terpisah. Istri saya di klinik, saya di kamar perawatan.
Dan saya harus terus, setiap kali terbangun saya harus datang untuk mengetahui. Pernah satu saat kemudian oksigennya habis dan istri saya tidak bisa apa-apa. Kami harus minta bantuan tim medis dan segera dengan cekatan dibantu, diganti. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, bisakah kemudian kita melepaskan ini? Saya harus mengatakan sulit. Tetapi justru momentum terbaik adalah ketika pergulatan terjadi dan kita diminta untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Saya pada waktu itu tentu tidak ingat kepada kisah Abraham. Tetapi sekarang belajar dan merefleksikan apa yang terjadi pada Abraham ketika ia pun harus bergulat dengan keyakinannya. Ia berani mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Di dalam hidup Abraham, Allah lah sang sumber keyakinan itu. Allah lah yang memberikan ketangguhan itu. Allah lah yang memberikan pengharapan itu. Karena itu bagi kita sekarang, kriteria dan syarat kepercayaan untuk kita serahkan kepada Allah adalah ketika kita melihat Allah lah sang sumber kehidupan kita. Allah lah sang sumber kekuatan kita. Hanya kepadanya kita bersandar. Hanya kepadanya kita memohon. Kami sekeluarga saat ini juga sedang berproses menghadapi hal yang tidak mudah. Ada anggota keluarga kami yang juga harus berproses dengan situasi yang rumit. Maka kami bersama-sama mengatakan, Allah lah sang sumber kekuatan itu. Kepada Allah lah kami mempercayakan segalanya. Dan saya mengajak kita untuk menyatakan kepada Allah saja kita menyandarkan segalanya. Kepada Allah kepercayaan kita serahkan. Dibutuhkan keberanian untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menopang kita semua. Dan Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Supaya kita memiliki keberanian untuk percaya kepadanya sepenuhnya di dalam anugerahnya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg Tanya Jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa, dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat, Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darahnya yang kudus, dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dan dia juga menjaga aku sedemikian rupa, sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku, tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudusnya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersatu hati berdoa untuk gereja milik-Mu di GKI Pasir Kaliki. Tuhan telah menyatakan hikmat kepada kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, dengan keyakinan yang teguh, menempuh misteri dengan hikmat yang Tuhan
anugerahkan. Mampukanlah kami menjalaninya dengan keyakinan bahwa Allah menyertai kami. Bapa Sorgawi, berkatilah hidup kami. Kami ingin mengingat saat ini untuk saudara dan saudari kami di tengah-tengah pergumulan yang dilanda duka, di tengah sakit penyakit mendera kami akibat pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Karena itu upaya pemerintah untuk menghadirkan vaksin dan proses vaksinasi kepada masyarakat kiranya disupport dengan hikmat, percaya bahwa segala sesuatunya dapat diatasi dengan baik. Karena itu untuk mewujudkan kepercayaan itu, kami pun turut serta menjaga diri, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Dan kemudian kami menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas di luar, menggunakan alat-alat pelindung diri, baik masker, sarung tangan, face shield, atau apapun. Dan karena itu kami berdoa untuk dokter, perawat, tim medis, gugus tugas yang melakukan pekerjaan berat ini. Mereka yang bertarung dengan proses yang berat ini, Tuhan memberkati. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, kasih sayang Allah menyertai. Berdoa untuk majelis jemaat yang harus berkutat juga dengan situasi menyelenggarakan program-program secara online. Tuhan yang menopang. Berdoa untuk banyak sekali orang yang menantikan hikmat, yang menyerahkan kepercayaannya kepada Allah. Bapa kami yang di sorga, kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Berdoa untuk gereja milik-Mu, masyarakat kota Bandung dan Jawa Barat. Tuhan yang memberkati. Karena itu ya Allah, Presiden dengan Wakil Presiden beserta dengan seluruh kabinet yang berusaha untuk mengawal perjalanan ekonomi, mengawal upaya pemulihan, tangan Tuhan juga yang menjamahnya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Inilah syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Kudus
Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita yang didasari ayat dalam kitab Mazmur 22 ayat 2 dan ayat 27. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan, kesehatan, pekerjaan, dan usaha di saat ini. Tuhan, kami menyadari semua kelemahan diri kami. Hanyalah hati dan jiwa raga kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Tuhan, pada kesempatan ini, kami kembali mempersembahkan sedikit berkat materi yang sudah kami siapkan dengan hati yang tulus. Kiranya persembahan ini dapat berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini. Amin. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan
pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari umat Tuhan saat ini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memimpin engkau, Tuhan menyertai engkau. Kembalilah ke dalam keseharianmu, jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada, dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.